Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih dunia ini sepertinya selalu penuh konflik? Kenapa negara-negara besar seringkali terlihat egois dan hanya mementingkan diri sendiri? Kenapa perdamaian terasa begitu rapuh? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di benak kalian, selamat. Kalian sudah mulai berpikir seperti seorang realis dalam hubungan internasional. Hari ini, kita akan menyelami salah satu teori paling berpengaruh dalam studi hubungan internasional, yaitu realisme. Anggap saja ini kacamata khusus yang bisa kita pakai untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih tajam, dan kadang sedikit lebih suram. Jadi, apa itu realisme? Sederhananya, realisme adalah cara pandang yang melihat politik internasional sebagai arena perebutan kekuasaan antar negara. Kaum realis percaya bahwa sifat dasar manusia itu cenderung egois dan selalu ingin lebih. Nah, sifat ini tercermin dalam perilaku negara. Negara, menurut mereka, adalah aktor utama di panggung dunia, dan setiap negara pada dasarnya hanya peduli pada satu hal, kelangsungan hidupnya sendiri. Untuk bertahan hidup, negara harus menjadi kuat. Kekuatan atau power adalah mata uang utama dalam politik internasional. Kekuatan ini bisa berupa kekuatan militer, ekonomi, teknologi, atau pengaruh diplomatik. Semakin kuat sebuah negara, semakin aman posisinya. Inilah yang disebut self-help system, di mana setiap negara harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjaga keamanannya, karena tidak ada polisi dunia yang bisa diandalkan. Coba kita lihat sejarah. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Semua konflik besar ini bisa dianalisis dengan kacamata realis. Masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kekuatannya dan mengamankan kepentingannya yang seringkali berbenturan dengan kepentingan negara lain. Ini bukan berarti negara itu jahat, tapi lebih karena sistem internasional yang anarkis, artinya tidak ada pemerintahan global memaksa mereka untuk bersikap seperti itu. Salah satu konsep kunci dalam realisme adalah balance of power atau perimbangan kekuasaan. Bayangkan sebuah timbangan. Jika satu negara menjadi terlalu kuat dan mendominasi, negara-negara lain akan merasa terancam. Untuk menyeimbangkannya, mereka akan membentuk aliansi atau meningkatkan kekuatan militer mereka sendiri. Tujuannya bukan untuk menciptakan perdamaian abadi, tapi untuk mencegah satu kekuatan tunggal menguasai segalanya. Contohnya adalah pembentukan NATO sebagai penyeimbang kekuatan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Tentu saja, realisme punya banyak variasi. Ada realisme klasik yang dipelopori oleh pemikir seperti Hans Morgenthau yang lebih menekankan pada sifat dasar manusia yang haus kekuasaan. Lalu ada neorealisme atau realisme struktural yang dipopulerkan oleh Kenneth Waltz. Waltz berpendapat bahwa perilaku negara lebih ditentukan oleh struktur sistem internasional yang anarkis, bukan sekadar sifat manusia. Bagi kaum neorealis, tidak peduli siapa pemimpinnya atau apa ideologi negaranya, tekanan dari sistem internasional akan memaksa negara untuk bertindak dengan cara yang sama, mengejar kekuasaan demi keamanan. Ada juga yang lebih baru, seperti realisme ofensif dan realisme defensif. John Mearsheimer, seorang penganut realisme ofensif, berpendapat bahwa negara tidak akan pernah puas dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka akan selalu berusaha menjadi hegemon, atau satu-satunya kekuatan dominan di kawasannya, untuk memastikan keamanan maksimal. Di sisi lain, kaum realisme defensif percaya bahwa negara sebenarnya hanya menginginkan kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup. Mengejar terlalu banyak kekuasaan justru bisa berbahaya, karena akan memancing negara lain untuk bersatu melawannya. Jadi, di mana posisi Indonesia dalam kacamata realisme? Politik luar negeri kita yang bebas aktif adalah contoh nyata dari pemikiran realis. Bebas berarti tidak memihak pada blok kekuatan manapun, memungkinkan kita untuk fleksibel dalam menjalin hubungan demi kepentingan nasional. Aktif berarti kita ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, bukan sebagai tindakan altruistik semata, tapi karena dunia yang stabil
juga akan menguntungkan keamanan dan kemakmuran Indonesia. Kita membangun kekuatan pertahanan, menjalin kemitraan strategis, dan aktif di forum seperti ASEAN. Semua ini adalah langkah-langkah realis untuk memastikan posisi kita aman di tengah dinamika kekuatan global. Namun, teori ini bukannya tanpa kritik. Banyak yang berpendapat bahwa realisme terlalu pesimis. Teori ini seolah-olah mengabaikan peran organisasi internasional seperti PBB, hukum internasional, dan nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Para pengkritik dari aliran liberalisme, misalnya, percaya bahwa kerjasama, perdagangan, dan institusi internasional bisa menciptakan perdamaian dan mengurangi konflik. Mereka menunjuk Uni Eropa sebagai bukti bahwa negara-negara yang pernah berperang hebat bisa bersatu demi kemakmuran bersama. Kaum konstruktivis juga mengkritik realisme karena terlalu fokus pada kekuatan material dan mengabaikan peran ide, norma, dan identitas. Bagi mereka, kepentingan negara tidaklah tetap, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial. Permusuhan antara dua negara bukanlah sesuatu yang alami, tapi hasil dari konstruksi sejarah dan persepsi. Meskipun banyak kritik, realisme tetap menjadi teori yang sangat relevan hingga hari ini. Lihat saja ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini adalah pertarungan klasik perebutan pengaruh antara kekuatan yang sedang berkuasa dan kekuatan yang sedang naik daun. Lihat juga konflik di berbagai belahan dunia, di mana kepentingan nasional dan keamanan menjadi pendorong utama tindakan negara. Realisme mungkin tidak memberikan gambaran yang indah tentang dunia. Ia tidak menjanjikan perdamaian abadi atau persaudaraan global. Tapi, ia memberikan penjelasan yang kuat dan seringkali akurat tentang mengapa negara berperilaku seperti yang mereka lakukan. Ia mengingatkan kita bahwa di panggung politik global yang kompleks, kepentingan nasional dan perjuangan untuk bertahan hidup adalah kekuatan yang sangat fundamental. Memahami realisme bukan berarti kita harus menjadi sinis atau pesimis. Justru sebaliknya, dengan memahami logika di balik persaingan dan konflik, kita bisa lebih waspada dan lebih bijaksana dalam menavigasi dunia. Kita jadi paham mengapa diplomasi itu penting, mengapa kekuatan pertahanan harus dijaga, dan mengapa aliansi strategis perlu dibangun. Jadi, lain kali kalian membaca berita internasional tentang ketegangan antar negara atau perlombaan senjata, coba pakai kacamata realis ini. Mungkin kalian akan melihat pola yang tidak terlihat sebelumnya. Dunia mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan, tapi memahaminya adalah langkah pertama untuk bisa menghadapinya dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga pembahasan tentang realisme ini bisa membuka wawasan baru buat kalian semua. Apa pendapat kalian tentang teori ini? Apakah dunia memang serealis itu? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.